Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu aliran atau denominasi dalam Islam yang cukup besar terkhususnya di wilayah Iran. Ya, teman-teman benar. Jika teman-teman menebaknya adalah Syiah, pada bahasan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Syiah. Kalau pada kesempatan video sebelumnya kita telah membahas satu kelompok Khawarij yang menjadi mayoritas di negara-negara Afrika, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Syiah. Apa itu Syiah, bagaimana Syiah, dan apa hubungannya dengan Sunni, maka kita akan ulas. Namun sebelumnya, saya minta untuk like, komen, dan subscribe, serta berikan masukan dan kritikannya, karena sekali lagi, sahabat, channel Belajar Sejarah 17 adalah channel belajar untuk kita bersama dan bukan channel yang menggurui. Baik, Syiah adalah salah satu atau cabang Islam terbesar kedua. Kaum Syiah percaya bahwa Nabi Islam Muhammad SAW mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya dan menjadi seorang imam, atau pada fase itu dianggap sebagai pemimpin spiritual dan pimpinan politik Islam. Setelah dia beberapa kali dalam hidupnya, terutama di Ghadir Qum, namun suksesi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam dihalangi oleh sebagian besar sahabat Nabi di Saqifah karena pilihan Abu Bakar. Pandangan ini bertentangan dengan pandangan Islam Sunni yang pengikutnya percaya bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk seorang pengganti pun sebelum kematiannya, dan bahwa Abu Bakar yang diangkat sebagai khalifah atau pemimpin saat itu oleh sekelompok sahabat Nabi di Saqifah dianggap sebagai khalifah pertama setelah Nabi Muhammad. Syiah percaya bahwa Ali dan beberapa putranya Nabi Muhammad atau Ahlul Bait harus menggantikan Muhammad sebagai pimpinan spiritual dan politik Islam. Bahwa hanya Tuhan yang dapat menunjuk seorang sebagai imam untuk melestarikan Islam, mengajarkan syariah, dan memimpin ummah Islam. Islam Syiah hari ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok 12 imam dan Islamiliyah. Di antara ke-12 Syiah, ada kelompok terbesar dan paling berpengaruh di antara Syiah. Islam Syiah adalah cabang Islam terbesar kedua dan membentuk sekitar 10 hingga 15% dari seluruh muslim di dunia. Syiah 12 imam adalah cabang terbesar dari Islam Syiah, terdiri dari sekitar 85% dari semua muslim Syiah. Saat ini banyak upaya telah dilakukan oleh ulama Syiah dan Sunni untuk menyatukan aliran dan cabang Islam seperti fatwa Syekh Shaltut tentang Syiah. Maka selanjutnya kita akan membahas terkait etimologi. Syiah atau Syiah secara harfiah berarti pengikut atau mengikuti orang atau kelompok lain dari orang atau kelompok lain. Kata ini telah digunakan beberapa kali dalam Al-Quran. Misalnya dalam ayat 15 surah Al-Qasas, salah satu seorang pengikut Musa disebut sebagai Syiah Musa, dan di tempat lain Ibrahim disebut sebagai Syiah Nuh. Dalam sejarah Islam, kata Syiah dalam arti dan leksikon aslinya digunakan untuk pengikut atau mengikuti orang yang berbeda. Misalnya, kadang-kadang ia disebut sebagai Syiah Ali bin Abi Thalib dan kadang-kadang sebagai Syiah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi kata ini secara bertahap mengambil makna idiomatik dan hanya mengacu pada pengikut Ali yang percaya pada imamah. Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syiah Ali yang berarti pengikut Ali, yang berkenaan dengan turunan surah Al-Bayyinah ayat Khair Al-Bariyah. Saat turunnya ayat itu, Nabi Muhammad bersabda, "Wahai Ali, kamu dan pengikutmu adalah orang-orang yang beruntung. Ya Ali, anta wa syiatuka hum al-faizun." Saat ini, kata mereka merujuk pada kaum muslim
yang meyakini bahwa kepemimpinan masyarakat setelah Muhammad adalah milik Ali dan para penerusnya. New Bhakti menyatakan bahwa istilah Syiah mengacu pada kelompok Muslim yang pada masa Muhammad dan sesudahnya menganggap Ali sebagai imam dan khalifah. Al-Shahrastani mengungkapkan bahwa istilah Syiah mengacu pada mereka yang percaya bahwa Ali ditunjuk sebagai pewaris, imam dan khalifah oleh Nabi Muhammad SAW. Keyakinan dan praktik Syiah dan Sunni sebagian besar dekat satu sama lain namun berbeda. Berikut ini ada beberapa keyakinan khusus Syiah. Keyakinan yang pertama adalah imamah. Imamah adalah doktrin yang menekankan bahwa anggota tertentu dari garis keturunan Nabi Muhammad berasal dari Tuhan sebagai pemimpin spiritual dan politik dan pemandu umat Islam setelah kematian Nabi Muhammad. Imamah lebih lanjut mengatakan bahwa para imam memiliki pengetahuan dan otoritas atau ismat ilahi serta menjadi bagian dari Ahlul Bait keluarga Muhammad. Syiah mengutip Al-Quran dan hadis, percaya akan kebutuhan akan seorang imam dalam masyarakat. Imamah dalam bahasa Arab berarti pemimpin. Doktrin yang kedua adalah ismat. Ismat atau ismah, perlindungan, adalah konsep kepolosan yang tidak dapat dirusak, kekebalan dari dosa atau kesempurnaan moral dalam teologi Islam, dan yang sangat menonjol dalam Syiah. Dalam teologi Syiah, ismah adalah salah satu karakteristik penting bagi para nabi, imam, dan malaikat. Mereka atau ketika dikaitkan dengan manusia, ismah berarti kemampuan untuk menghindari tindakan kemaksiatan meskipun memiliki kekuatan untuk melakukannya. Maksum adalah orang yang bebas dari kesalahan dalam menuntun manusia kepada keimanan. Dalam memahami ilmu ketuhanan dan dalam hal-hal praktis, para nabi harus kebal dari segala kesalahan dan dosa untuk menjalankan misi mereka menegakkan dan mempromosikan agama ilahi, menafsirkan Al-Quran dan membangun sistem sosial yang sehat. Ghaibah. Ghaibah adalah salah satu kepercayaan khusus Syiah yang menunjukkan menyembunyikan dan dalam kehidupan rahasia Mahdi, imam terakhir dan ke-12 dalam Syiah, mengacu pada keyakinan bahwa Imam Mahdi, seorang laki-laki keturunan Nabi Muhammad, telah lahir dan kemudian masuk ke dalam keghaiban, dan suatu hari nanti ia akan muncul bersama Yesus atau Isa dan menegakkan keadilan global. Mengenai penyebab ghaibah, dalam riwayat Imam Syiah telah disebutkan poin-poin termasuk ujian Muslim, Syiah, dan persiapan orang-orang dunia. Selanjutnya adalah rajah. Salah satu doktrin keimanan rajah yaitu meyakini hidup kembali di dunia ini setelah mati. Menurut mereka, hal ini terjadi pada Imam Mahdi. Mereka atau Imam ke-12 bangkit dan bangun dari tidurnya selama 1000 tahun yang selama ini tersembunyi di Goa Sirdab. Maka hiduplah kembali seluruh imam mereka dari yang pertama sampai yang terakhir tanpa terkecuali Rasulullah SAW dan putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Yang cukup familiar selanjutnya adalah dogma tentang taqiyah. Di atas taqiyah inilah agama Syiah tegak berdiri, yaitu ditegakkan atas dasar kebohongan di atas kebohongan. Taqiyah adalah sifat dan syiar agama Syiah. Mereka mengatakan taqiyah adalah agama kita. Lalu kemudian banyak lagi dan beberapa hal. Namun terlepas daripada itu, kita akan masuk pada sekte-sekte. Sekte yang pertama yang paling tersohor adalah 12 imam. Lalu yang kedua adalah Zaidiyah. Yang selanjutnya adalah Ismailiyah. Dan beberapa sekte lainnya. Adapun terkait hubungannya dengan Sunni, hubungan keduanya cukup renggang. Dan istilah-istilah Rafidah atau sebutan Rafidah erat dikaitkan dengan sebutan Imam Zaid bin Ali, yaitu anak dari Ali Zainal Abidin yang bersama para pengikutnya pemberontak kepada kekhalifahan atau kepemimpinan Bani Umayyah, Hisham bin Abdul Malik bin Marwan pada tahun 1021 Hijriah. Banyak pendapat-pendapat ulama yang mencela. Di antaranya adalah Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari berkata, Zaid bin Ali adalah seorang yang melebihkan Ali bin Abi Thalib atas seluruh sahabat Rasulullah, mencintai Abu Bakar dan Umar, dan memandang bolehnya memberontak terhadap para pemimpin yang jahat. Maka ketika ia muncul
di Kufah, di tengah-tengah para pengikut yang membaiatnya, ia mendengar dari sebagian mereka celaan terhadap Abu Bakar dan Umar. Ia pun mengingkarinya sehingga akhirnya mereka atau para pengikutnya meninggalkan mereka. Ia katakan kepada mereka, "Kalian tinggalkan aku." Maka dikatakanlah bahwa penamaan mereka dengan Rafidhah dikarenakan perkataan Zaid kepada mereka, yaitu Rafadatu Mu'ni. Selanjutnya pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ialah bahwa Rafidhah pasti Syiah, sedangkan Syiah belum tentu Rafidhah, karena tidak semua Syiah menolak Abu Bakar, Umar sebagaimana keadaan Syiah Zaidiyah. Abdullah bin Ahmad atau Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Aku telah bertanya kepada ayahku, siapa Rafidhah itu?" Maka ia Ahmad mengatakan, ada yang menjawab, mereka adalah orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Pendapat juga diutarakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ia pernah mengutarakan pendapatnya mengenai Syiah dalam Diwan Asy-Syafi'i melalui penggalan syairnya. Beliau berkata, "Jika Rafidhah itu adalah mencintai keluarga Muhammad, maka hendaknya dua makhluk, jin dan manusia, bersaksi bahwa aku adalah seorang Rafidhah." Dia juga berkata, "Mereka mengatakan kalau begitu Anda telah menjadi Rafidhi." Saya katakan sekali-kali tidak. Tidaklah Al-Rafid menolak Khalifah Abu Bakar dan Umar. Itulah agamaku, itu juga tidak keyakinanku. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Saya belum melihat seorang pun yang paling bersaksi atau bersumpah palsu berdusta dari Syiah kecuali Syiah Rafidhah." Adapun pendapat-pendapat para ulama Sunni diantaranya adalah Imam Al-Auza'i berkata, "Barang siapa yang melaknat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka dia telah murtad dari agamanya dan dihalalkan darahnya dibunuh." Abdullah bin Jibrin ketika ditanya tentang hukum memakan daging yang disembelih oleh kaum Syiah, dia menjawab, "Tidak halal menyembelih daging milik Rafidhah dan memakannya karena sebagian besar kaum Rafidhah adalah musyrik, sebagaimana mereka selalu berdoa kepada Ali bin Abi Thalib saat mereka sedang mengalami kesusahan dan kemakmuran, sedangkan saat Arafah ketika tawaf dan ketika syai, mereka menyuruh anak-anaknya untuk menyeru imam-imam mereka, seperti yang telah kami dengar berulang kali, dan ini adalah syirik besar dan penolakan terhadap Islam, karenanya mereka pantas dibunuh." Yang terakhir adalah pendapat dari Syekh Abdul Aziz bin Bas, salah satu tokoh ulama Saudi, berkata, "Syiah itu memiliki banyak sekte dan masing-masing sekte memiliki jenis bid'ah yang berbeda. Yang paling berbahaya adalah sekte Rafidhah Khomeini 12, karena banyak pemujanya dan karena banyak kemusyrikan besar di dalamnya, seperti istighosah kepada Ahlul Bait dan memiliki keyakinan bahwa mereka Ahlul Bait mengetahui yang gaib, terutama 12 imam menurut klaim mereka, dan karena mereka kafir dan mereka juga mencela mayoritas sahabat seperti Abu Bakar dan Umar." Jadi demikianlah para pendapat dari ulama Ahlus Sunnah atau Sunni yang mengklaim dan menghardik mereka bahwa Syiah, terkhususnya Rafidhah, adalah kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Jadi itu sedikit biografi tentang Syiah dan sejarah tentang Syiah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.